You fuck with my daughter, you come near my house again. It'll be you the vultures are picking at. Gak bisa bahasa Inggris. Di awal episode yang ketiga ini, Marty dan keluarganya terlihat memindahkan perabotan rumah mereka ke rumah yang baru. Tapi lebih tepatnya sih cuma Wendy dan Marty saja yang bekerja, karena Charlotte dan Jonah hanya duduk saja. Namun di balik itu ada satu hal yang gak mereka sadari, yaitu ternyata dari tadi pergerakan mereka telah diawasi oleh agen Patty. There you go. Setelah itu, Marty pun terlihat mulai melakukan renovasi terhadap tempat bisnisnya yang baru. Selain itu, ia juga mulai melakukan berbagai macam jenis promo agar tempat bisnisnya itu bisa cepat berkembang. Dan orang pertama yang tergiur dengan promo itu adalah Burger's really $5 with a fill-up? Iya, agen Patty. Dia ini terlihat sengaja menyamar sebagai pembeli agar dia bisa terus mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh Marty. Di waktu yang sama, Wendy yang sedang pergi untuk belanja bulanan. Dia ini nampak diikuti oleh mobil yang terlihat sangat mencurigakan. Hingga saat ia telah tiba di sebuah mall, benar saja, dua pria di mobil itu terlihat sedang memantau Wendy. Sejauh ini belum diketahui siapa dua orang itu. Namun yang jelas, hal itu pun benar-benar membuat Wendy merasa sangat ketakutan. Kembali kepada Marty. Di sini dia terlihat ditemui oleh Ruth yang meminta sebuah pekerjaan kepadanya. Pada awalnya Marty pun menolak permintaan itu. Namun setelah Ruth mengancam akan membongkar siapa sebenarnya si Marty ini, pada akhirnya Marty pun sengaja mengajak Ruth untuk melakukan setor tunai uang hasil cuciannya. Marty kemudian mengatakan jika Ruth sudah terekam kamera CCTV. Jadi jika suatu hari nanti dirinya ditangkap oleh FBI, maka Ruth juga akan ikut tertangkap. Karena rekaman itu menunjukkan jika Ruth telah bekerjasama dengan dirinya. Di mana hal itu juga sebagai bentuk penerimaan Ruth yang akan Marty jadikan sebagai tukang cuci piring di tempat usahanya. Marty kemudian mengantar Charlotte yang mendapat panggilan interview kerja. Pada awalnya semuanya berjalan dengan sangat baik nih teman-teman. Namun tidak setelah Charlotte melihat Wade, dia pun langsung keluar dan menghantamnya sebagai bentuk balas dendam karena pernah melemparnya dari kapal. Hey! Good shot. Di keesokan harinya, Marty dan Wendy dikagetkan dengan bangkai rusa yang ada di halaman rumah mereka. Di sini Wendy pun berasumsi jika ada seorang yang sengaja menaruh bangkai itu. Namun di sini Marty pun gak terlalu menghiraukan masalah ini dan langsung membuang bangkai tersebut. Di mana setelah itu tiba-tiba Marty didatangi oleh anak buah agen Patty yang bernama Evan. Di sana Evan sempat basa-basi terlebih dahulu kepada Marty dengan mengatakan jika ia sedang menyelidiki kasus kematian Bruce. Namun setelah melihat Marty yang gak terpancing dan gak mau buka mulut, Evan pun langsung to the point kepada Marty jika dia mengajak Marty untuk bekerjasama dengan FBI untuk menangkap kartel Navarro, di mana sebagai gantinya Evan akan menjamin keselamatan dari keluarga Marty. Namun di sini Marty pun lebih memilih untuk bungkam. Hal itu juga dilakukan oleh Wendy yang berpura-pura jika mereka ini nggak tahu apa-apa tentang kartel Navarro, sehingga pada akhirnya Evan pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu di sisi lain, Rachel rekan bisnis dari Marty yang mengetahui jika Ruth bekerja di tempatnya, dia ini nampak sangat tidak setuju dengan hal itu. Sehingga di sini dia pun langsung menemui Marty dan menanyakan kenapa Marty mempekerjakan seorang pencuri. Marty pun menjelaskan jika Ruth bukan bekerja untukmu, melainkan dia ini bekerja untukku. Dan dengan kebiasaan Ruth yang suka mencuri, itu akan menjadi urusannya.
Marty kemudian menemui Wendy yang tengah membersihkan darah bangkai. Namun gak lama Wendy melihat White dan keponakannya yang terlihat sedang mengawasi rumah mereka. Hal itu pun jelas membuat pertanyaan timbul di benak Wendy yang menanyakan kenapa mereka melakukan hal itu. Dan Marty pun menjelaskan jika mungkin mereka melakukan hal itu karena beberapa hari lalu Charlotte sempat memukul White saat ia sedang interview kerja. Jawaban itu pun langsung diasumsikan oleh Wendy jika White dan keponakannya sedang berusaha melakukan intimidasi terhadap mereka. Dan hal itu juga membuat Wendy sangat yakin jika orang yang telah menaruh bangkai di halaman mereka adalah White dan keponakannya. Wendy kemudian pergi ke rumah Sam. Di sana Wendy meminta sebuah pekerjaan kepada Sam dan ia mengaku kalau dia ini jago dalam mendekor sebuah ruangan. Iya, di sini nampaknya Wendy berusaha membantu Marty nih teman-teman, agar dia ini bisa melakukan pencucian uang dengan jumlah yang besar. Dimana tentunya hal itu Wendy lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sayang pada saat itu Sam ini menolak permintaan dari Wendy karena dia mengaku kalau usahanya sedang sepi. Lebih lagi selama ini dia ini dibantu oleh ibunya untuk membereskan ataupun mendekor kantor kerjanya. Malam harinya Marty yang gak bisa tidur karena terus memikirkan bagaimana cara dia bisa mencuci uang dengan jumlah yang besar. Dia pun memutuskan untuk pergi ke tengah Danau Ozark sembari memikirkan sebuah ide. Di momen ini rasa frustasi dan ketakutan yang luar biasa sangat tergambar jelas dari sikap Marty. Hingga saking pusingnya pada malam itu, dia ini gak sengaja ketiduran di atas kapalnya. Di keesokan harinya Marty yang baru saja terbangun, dia ini gak sengaja mendengar suara dari sisi lain Danau Ozark. Sehingga di sini dia pun langsung mengeceknya, di mana ternyata suara itu merupakan suara khotbah yang sedang dilakukan oleh seorang pastor kepada para jamaahnya. Yang mana setelah melihat momen ini, sepertinya si Marty ini memiliki sebuah rencana. Di tempat lain, Sam yang baru saja datang ke kantornya. Dia ini dikagetkan dengan kantornya yang sudah didekor dengan perabotan yang baru. Dan ternyata semua itu dilakukan oleh Wendy yang tetap bersikeras bekerja untuk Sam. Di mana hal itu pun pada akhirnya membuat Sam menerima Wendy sebagai rekan kerjanya. Gak lama dari itu Wendy yang sedang telepon dengan seorang klien. Dia ini kembali melihat sebuah bangkai hewan di halaman rumahnya. Di sini Wendy yang sudah sangat muak dan sangat yakin jika ini adalah ulah dari White. Dia pun langsung OTW ke rumah keluarga Langmore. Hingga saatlah sampai di lokasi, Wendy pun mengatakan, You fuck with my daughter, you come near my house again. It'll be you the vultures are picking at. Malam harinya Ruth yang mengetahui jika uang tabungan keluarganya telah hilang. Dia pun sangat marah dan langsung memanggil Boy serta Ruth. Di sini sempat terjadi perdebatan di antara mereka, di mana Boy menanyakan kenapa Ruth bekerja dengan Marty, padahal sudah sangat jelas jika pekerjaan yang dilakukan oleh Ruth itu gak bakalan bisa membiayai keluarga mereka. Di sini Ruth pun akhirnya menjelaskan alasan kenapa ia bekerja untuk Marty, yaitu semua itu ia lakukan untuk belajar mencuci uang dengan Marty, di mana nantinya jika Ruth sudah bisa mencuci uang sendiri, maka ia akan kembali mencuri uang milik Marty. Lalu kemudian ia akan melakukan and kill him. Di awal episode kali ini, kita diberitahu bagaimana selama ini Marty melakukan pencucian uangnya, di mana dia ini pertama-tama akan membuat uangnya terlihat agak lusuh. Kemudian dia mencampur uang itu dengan uang hasil usahanya dan kemudian baru menyetorkannya ke sebuah bank agar lolos dari pemeriksaan IRS, yaitu sebuah lembaga keuangan di Amerika. Iya, jadi seperti itu mekanisme cara kerja Marty selama ini dengan kartel Meksiko. Marty kemudian membahas mengenai kedatangan FBI dengan Wendy.
di mana Wendy menanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga anak mereka agar tidak seret dalam masalah ini. Marty pun menjelaskan jika mereka nggak harus ngelakuin apa-apa. Namun di sini Wendy pun nampak nggak percaya dengan omongan suaminya dan meminta Marty untuk balik nama semua aset keuangan keluarganya dengan namanya sendiri. Karena nantinya jika suatu hari nanti FBI menangkap Marty, maka aset keluarganya nggak akan bisa dibekukan oleh FBI karena semua aset itu bukan atas nama Marty, melainkan atas nama Wendy. Namun Marty pun mengatakan, That's not gonna happen either. Di tempat lain, Rachel terlihat menegur Ruth mengenai keluhan beberapa pelanggannya yang mengaku kerampokan setelah berkunjung ke tempat Rachel, di mana Rachel mengatakan kepada Ruth jika dia masih ingin bekerja di tempat ini, maka berhentilah melakukan perampokan di rumah para pelanggannya, atau jika tidak, Rachel bersumpah akan memecat Ruth walaupun tanpa seizin dari Marty. Gak lama dari itu Marty ditelepon oleh Del Rio, di mana Del Rio menanyakan kenapa sampai saat ini Marty masih belum bisa mencuci uang dengan jumlah yang besar. Di sini Marty pun menjelaskan jika ini baru permulaan. Namun sayang di sini Del Rio pun tidak percaya dengan Marty dan menganggap jika Marty ini telah gagal. Jadi di sini Del Rio pun mengucapkan sebuah kata ancaman kepada Marty. Jika sampai di hari ulang tahunnya Marty nggak bisa membuktikan omongannya, maka dia bersumpah akan membunuh seluruh anggota keluarga Marty. Ancaman itu pun jelas membuat Marty sangat panik, sehingga di sini dia pun langsung meminta bantuan kepada Ruth untuk mencuri berangkas milik Bobby, yaitu seorang pemilik klub malam striptease. Di mana setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, pada akhirnya Ruth pun sepakat untuk bantu Marty. Di waktu yang sama, agen Patty terlihat mulai mencari tahu mengenai siapa Ruth Langmore. Di mana setelah Patty mengetahui jika Ruth merupakan salah satu anggota keluarga pencuri Langmore, di sini dia pun terlihat memiliki sebuah ide untuk mendekati Ruth Langmore kembali kepada Ruth, di mana ia terlihat menemui Bobby dan berpura-pura akan mendaftar sebagai penari striptease di tempatnya. Di sini Bobby pun dengan senang hati menerima Ruth setelah dia melihat pamper Ruth yang menurutnya memenuhi standar KKM pria hidung polos. Namun saat Bobby minta Ruth untuk menunjukkan kemampuan mengocoknya, Ruth pun melakukan. Di keesokan harinya, Jonah terlihat pergi ke dalam hutan. Di sana dia terlihat mengambil bangkai hewan yang sedang diintai oleh burung herring. Di waktu yang sama, Marty ditelepon oleh Ruth yang meminta uang $2.000 untuk melancarkan aksi perampokannya. Pada awalnya di sini Marty pun jelas menolak hal itu. Namun setelah ia melihat Jonah yang menyayat bangkai dan mengambil isi perutnya, Marty pun langsung menyepakati permintaan Ruth karena ia merasa harus segera membahas perilaku aneh Jonah ini dengan istrinya. Marty pun kemudian membicarakan perilaku aneh Jonah itu dengan Wendy, di mana Marty sangat khawatir dengan putra kecilnya itu yang menurutnya semakin hari semakin aneh saja. Namun berbeda dengan Wendy yang menganggap jika hal itu adalah hal yang wajar karena anak seumuran Jonah masih belajar mencari jati diri. Di mana di tengah perdebatan mereka pun gak sadar kalau dari tadi ternyata perdebatan mereka didengarkan oleh Charlotte yang menangis karena ia baru sadar kalau kondisi keluarganya kini benar-benar menyedihkan. Singkatnya mereka pun memanggil Jonah, di mana Wendy menanyakan apakah Jonah telah membunuh hewan itu dan menanyakan alasan apa yang membuat Jonah menyayat dan mengambil isi perut hewan tersebut. Jonah pun menjelaskan jika ia tidak membunuh hewan itu dan alasan kenapa ia mengambil isi perut hewan tersebut adalah untuk meneliti bagian tubuh mana yang paling disukai oleh burung herring. Iya, ternyata selama ini Jonah mencari tahu apa yang membuat burung herring bisa mendeteksi makanannya dengan jarak yang sangat jauh. Dan kini Jonah pun menemukan jika isi perut hewan mati bisa mengeluarkan bau kimia yang dapat tercium oleh burung herring walaupun dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Beralih ke tempat lain, agen Patty terlihat mulai mendekati Ruth, di mana dia ini berpura-pura menjadi maniak mancing yang sedang mencari spot memancing terbaik. Di sini Ruth yang memang juga hobi memancing
Dia pun sepakat akan menunjukkan spot memancing terbaik kepada Ken Petty dengan imbalan $100.000. Di waktu yang sama, Marty terlihat memberikan uang yang diminta oleh Ruth, di mana ternyata Ruth menggunakan uang itu untuk membayar para bocil barbar untuk membuat kerusuhan di klub malam milik Bobby. Hingga saat telah terjadi sebuah kerusuhan, Marty dan Ruth pun menggunakan momen itu untuk mencuri berangkas milik Bobby. Marty kemudian membuka berangkas itu, yang ternyata nggak ada uangnya sama sekali, melainkan hanya berisikan surat-surat penting milik Bobby. Tapi, ya, ternyata semua surat itu adalah incaran Marty, atau lebih tepatnya selama ini Marty mengincar surat kepemilikan klub malam milik Bobby. Setelah itu Marty pun langsung menemui Bobby di penjara. Di sana dia mengatakan akan membeli klub malam milik Bobby dengan biaya $200.000. Pada awalnya Bobby jelas saja menolak tawaran itu. Namun setelah Marty mengatakan jika ia sudah tahu kalau selama ini Bobby menggunakan klub malam itu untuk melakukan cucian uang, pada akhirnya Bobby pun sepakat. Namun ia juga minta Marty untuk menjamin kebebasannya kepada pihak kepolisian setempat. Singkatnya, setelah keluar dari penjara, Bobby pun terlihat pergi menemui seorang pria bernama Jacob. Sejauh ini belum diketahui mengenai siapa sebenarnya si Jacob ini. Namun setelah mendengar Bobby yang mengatakan jika klub malamnya telah direbut oleh seorang pria bernama Marty Brett, Jacob pun langsung melakukan Fucking redneck.